Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari tiga. Yang pertama dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk penjelasannya dari produksi, yaitu ada kegiatan menghasilkan alat pemuas, lalu distribusi, kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lalu konsumsi, itu adalah kegiatan manusia dalam kemanfaatkan produk. Motif ekonomi itu adalah keinginan yang menjadi pendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi. Untuk jenis motif ekonomi itu ada ingin dapat laba, ingin penghargaan, ingin membantu sesama, ingin memperoleh kedudukan. Prinsip ekonomi adalah dasar bertindak manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi yang rasional. Suatu kegiatan yang dikatakan rasional jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan. Prinsip ekonomi dahulu dengan pengorbanan biaya sekecil-kecilnya, maka diperoleh hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi berbunyi dengan pengorbanan atau biaya tertentu untuk peroleh hasil sebanyak-banyaknya. Lalu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Benda pemuas ini terdiri dari ada dua, benda ekonomi, benda bebas. Untuk benda ekonomi itu adalah untuk mendapatkan diperlukan suatu pengorbanan, contoh karet, rotan, damar, kayu, minyak. Dan yang kedua, benda bebas. Benda bebas itu adalah untuk mendapatkan sedikit atau tidak diperlukan sama sekali pengorbanan, contoh udara, iklim, air, dan temperatur. Benda pemuas kebutuhan adalah semua alat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dapat berupa barang ataupun jasa. Menurut cara memperolehnya, benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang bebas, barang ekonomi. Menurut proses pembuatannya, benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga. Ada barang bahan mentah, raw material, barang setengah jadi, intermediate goods, barang jadi, finished goods. Dari segi kegunaannya, benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, barang substitusi, barang komplementer. Pendapatan atau bahasa Inggrisnya income. Pendapatan adalah seluruh penerima dari adanya kegiatan atau aktivitas ekonomi. Pendapatan terbagi dua, yaitu ada pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor yaitu sebuah penerimaan sebelum dikurangi seluruh pengeluaran. Pendapatan bersih yaitu penerimaan yang telah dikurangi seluruh pengeluaran. Lalu ada penerimaan atau revenue, itu adalah produk dikali harga jual. Sedangkan pengeluaran atau cost itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan beserta kewajiban lainnya, misal pajak dan retribusi keselamatan. Pendapatan nasional adalah seluruh penerima yang diperoleh dari aktivitas ekonomi secara nasional dalam waktu setahun. Selisih antara penerima dan biaya adalah laba atau rugi. Jika penerima lebih biaya, maka usaha untung. Jika penerima kurang biaya, maka usaha rugi. Kebutuhan adalah keinginan akan barang sebagai perwujudan keinginan mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan menurut intensitasnya diklasifikasi menjadi tiga, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Lalu pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk Indonesia. Kesempatan kerja. Keberhasilan pemerintah suatu negara sering diukur dari kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja atau menekan tingkat pengangguran. Arti dari kesempatan kerja
itu ada demand of labor, suatu keadaan yang menggambarkan lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja. Untuk kesempatan kerja, permintaan akan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, seluruh aktivitas yang mempertemukan penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja atau lowongan kerja. Pengangguran adalah bagian penduduk atau angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja. Sekian dari pembahasan saya tentang kegiatan ekonomi. Terima kasih.